Sebelum kita mulai, dan coba satu orang mengikuti dua. Amin. Tema yang kedua, pembelajaran yang pertama, bekerja sama mencapai tujuan. Nah baiklah, sebelum ke situ, coba semua berdiri. Walaupun berbeda kita, dia suku yang di Sumatera Utara dia suku Batak, kemudian di Jawa dia ada suku Jawa, suku Sunda, kemudian di suku Banten, kemudian di Manado lagi, di Ambon lagi, suku Papua, tetapi dan dia menjadi satu. Tujuan pelajaran kita untuk hari ini, kita coba dulu dia satu. Tujuan pembelajaran. Muatan dari pelajaran adalah yang pertama itu bahasa Indonesia. Yang pertama di situ setelah mengamati ataupun membaca teks tentang perjuangan, mengidentifikasi dan ciri-ciri kalimat efektif dan pada teks dan tentang semangat dan persatuan. Nanti begitu nanti dia berada di lingkungan sekitar ataupun di rumah ataupun di lingkungan teladanan, bisa kita amati nanti bagaimana hewan itu bisa hidup, bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa melindungi diri. Adaptasi adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup kepada lingkungan. Ya, oke. Nah berikut kita coba dulu kita perhatikan bagaimana dia tadi itu kalimat itu efektif melalui tayangan dan video. Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan. Oke, kita lanjut. Di Surabaya. Telah terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Berdasarkan tes di atas, isilah data pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Sambil juga dia tadi lembar pekerjaan yang sudah kita bagikan dan disesuaikan dengan apa, siapa, bagaimana. Lalu, bagaimana tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak kata sendiri. Sebelumnya bagi perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif dikatakan kalau buka itu di halaman yang keduanya. Coba dulu buka halaman kedua. Halaman yang kedua, ya. Halaman yang kedua. Nah di situ nanti pilihan adalah untuk menyusun. Nah berdasarkan dari teks yang di atas, nah istilah dan meta pikiran itu berikut menggunakan itu kalimat efektif. Apa, mengapa? Yang apa ini dia kamu menggunakan dia kata tanya apa. Kemudian dia mengapa menggunakan dia kata tanya mengapa. Nah baru nanti pertanyaan yang sudah terbuat di diagram ini, baru itu masukkan nanti di sini. Kemudian itu nanti pertanyaan sudah ada nanti di sini, nah baru udah kembali masukkan dia jawaban. Tapi pertama sekali, nah isi dulu diagramnya ini menggunakan dia pertanyaan ini tadi. Apa, mengapa, siapa, di mana, baru kapan, terus bagaimana sesuai dengan teks. Nah pertempuran sudah Pak? Berikutnya sebelum dia diskusikan, coba dulu perhatikan itu tadi bagaimanakah ciri-ciri dari kalimat efektif, ya. Coba lihat. Ini. Pengertian kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan itu kaidah bahasa Indonesia yang sudah dicantumkan di dalam PUEBI. PUEBI apa sih katanya? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke semua dulu. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pedoman umum dari ejaan bahasa Indonesia. Nah, bagaimanakah susunannya? Nah, perhatikan di sini bahwa susunan dari kalimat efektif itu adalah harus memiliki minimal adalah memiliki subjek, memiliki predikat, memiliki objek, kemudian ditambah nanti dia ada keterangan. Nah, baik dia keterangan itu tempat, kemudian keterangan itu waktu, kita masuk dia ke ciri-cirinya. Kita masuk dia ke ciri-cirinya. Bagaimana? Coba satu orang dulu membaca ke depan.
Nah contohnya, perhatikan. Coba baca dulu. Insinyur Soekarno dan Bapak Kusuma Marata Menko Lamasian menggabungkan Indonesia di Jakarta. Nah perhatikan di situ. Nah di situ dibuat Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan di Jakarta. Nah ketika hanya ini pun dengan ini yang disatukan itu sudah merupakan kalimat pendek. Kenapa begitu? Nah, dia sudah memiliki subjek, kemudian memiliki predikat. Nomor 2, Kemerdekaan nomor 3, yang kuat. Kemerdekaan Indonesia. Nomor 1, Kemerdekaan Indonesia. baik. Nah sekarang di sini perhatikan. Yang pertama tadi dia dibuat adalah berinci informasi menggunakan dia kata adik Simba. Coba kemarin apa adik Simba? Pertanyaan apa? Di mana, kapan, siapa, kapan, di mana. Nah, jadi contohnya jadi seperti ini. Kami diskusikan langsung. Nah, silakan. Nah, sudah bu. Nah, sudah. Ya, buat. Nanti. Apa lagi? Siapa? Coba lihat. Coba lihat. Nah, ini tadi apa? Nah, apa yang kamu ketahui? Jawabannya kesimpulan Surabaya merupakan perspektif bagi bangsa Indonesia mempertahankan kalau itu terjadi boleh bisa. Ya. Gimana? Saya proses. Ketika dia pekerjaan yang kedua itu adalah ya kita masuk dia ke muatan ilmu pengetahuan alamnya mengenai jenis dari adaptasi. Perhatikannya itu cara hewan itu menyesuaikan diri dan terhadap lingkungan. Nah apa tujuannya? Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. 3. Melindungi diri dari memangsa. Bagaimana bebek? Memiliki paruh gerakan cacing berbentuk lebar. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut. Nah, kupu penyesuaian dari bentuk mulut pada serangga. Yang ini G1. Artinya serangga itu bisa menghisap katakan nektar itu dari bunga adalah memakai apa? Memakai mulut menghisap ataupun yang disebut dengan proboscis unta. Saya tanya unta hidup di mana? Di bentuk pasir. Nah sementara hewan itu apakah harus membutuhkan air? Iya Pak. Membutuhkan air. Iya Pak. Bagaimana kondisi air di padang pasir? Sedikit. Ya sedih. Sedikit. Maka bagaimana kasih unta itu bisa hidup? Nih, Menyimpan air. orang. Menyimpan cadangan air. Dan dia menyimpan Cadangan air, kemudian juga menyimpan. Lemak. Bagaimana adakah bunglon untuk beradaptasi melindungi dari pemangsa? Nah, maka dia melakukan mengganti warna sesuai kepada lingkungan. Apakah dia pada daun? Maka warna hijau. Kalau pada pohon, warna dia seperti pohon. Autotomi. Itu disebut dengan autotomi. Ya. Ini. Nah, ketika dia merasa terganggu, nah maka bentuknya nanti akan menggulung seperti bola. Nah, kemudian menggelinding ke daerah yang lebih rendah
lebih rendah, ataupun biasanya dia akan melinding ke jurang. Ya, di mata yang bisa berputar dia ke segala arah. Yang pengertiannya berputar dia selama sekitar dia 180 derajat. Oke, tuh. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut juga sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Hewan sihung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari tubuhnya, yang dapat berfungsi untuk melindungi dirinya dari ancaman berbahaya dari musuh. Hal yang sama dilakukan juga oleh hewan walang sani. Nah, selanjutnya coba kita buat peta pikiran yang ada di halaman 48. Panggil peta pikirannya. Nah, ciri-ciri hewan dan habitatnya yang pertama, ayam. Ciri-cirinya apa kira-kira? Sambil ayam. buka dia ke lembar kerjanya tadi. Sambil Iya. buka dia ke lembar kerja yang tadi. Memilih Ayam. Ciri-ciri ayam itu apa? Kalau dia tadi ikan, apa tadi dia ikan? Yang pertama ciri-cirinya tadi apa? Memiliki besar. Ciri-ciri habitatnya yang di kolom itu yang di tabel, nah boleh dia itu 2, boleh 3 ya. Ini karena mengenai habitatnya itu adalah bagaimana itu ayam, kemudian itu cicak, kemudian itu bebek, merupakan hewan-hewan yang sudah ada di lingkup. Ada di apa sirip? Sirip. Oke, bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 3? Bentar lagi. Oke. Berdasarkan teks di atas, sisilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Apa yang terjadi di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945? Pertempuran antara pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Amatilah dan kerjakan soal di bawah ini. Ciri-ciri hewan ayam. Baru buat kami berfungsi. Kami habitatnya di pepohonan, tidak di batuan. Oke. Baik, terima kasih buat kelompok yang pertama, kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Oke. Ciri-ciri ayam. Paruh buat kaki berkuku. Ciri-ciri habitat di pohon atau di dalam. Untuk kasih di rumah, coba itu kau cari nanti minimal itu 5 najis dari hewan selain dari yang sudah kita kerjakan. Nah, buat ciri-cirinya sekaligus juga buat ciri-ciri habitat. Kesimpulannya, yang pertama adalah ketika kita mau mengambil informasi menggunakan dia kalimat efektif, tadinya sudah kita pelajari bagaimana ciri-ciri kalimat efektif itu adalah itu kalimat ketika itu memiliki minimal subjek dan juga predikat mengenai habitat. Nah, adaptasi daripada hewan itu dia tadi ada beberapa jenis. Dia ada adaptasi fisiologi, baru ada adaptasi morfologi, baru ada adaptasi tingkah laku. Nah, kemana kan tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah untuk dia mencari makanan ataupun melangsungkan kehidupan. Oke, nah sebelum kita tutup, supaya kita akhiri, berdoa sesuai kepada keyakinan masing-masing. Nah, doa dimulai, doa selesai. Doa ini selalu. Nah, apa yang kau pelajari hari ini, artinya bisa kau manfaatkan itu ketika di lingkungan sekitar. Untuk hari ini selesai. Kita tutup. Terima kasih.